Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Sehat, ceria, bahagia. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, eh, nah ya saat ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang baru sempat untuk dijawab. Ya, di antaranya adalah kapan umroh dibuka? Nah, ini pertanyaan yang hampir sering, baik itu di Facebook, kemudian juga di WA, dan juga langsung face to face. Ya, nah, saya baru sempat jawab kapan dibukanya. Ini masih belum ada informasi. Ya, bahkan per hari kemarin 22 Maret 2020 pemerintah Saudi lockdown total. Ya, Masjid Nabawi tutup, Masjidil Haram juga tutup, hanya beberapa saja yang sholat di sana. Ya, nah sampai kapannya ini juga masih belum tahu, semuanya lockdown. Untuk apa? Ini sebuah antisipasi, langkah awal untuk mencegah terus-menerus penularan COVID-19. Apakah sampai segitunya, sampai Madinah dan Makkah ditutup? Ya, jikalau saat ini saya yang memegang kekuasaan pun, saya akan menyampaikan hal itu. Untuk apa? Karena melihat perkembangan COVID-19 ini sangat masif, ya, maka langkah itu sangat maksimal untuk dilakukan. Untuk apa? Penularan. Kalau yang kemudian penularannya itu langsung kelihatan, bisa ditangani. Tetapi yang repot adalah yang biasa-biasa saja, ternyata dia adalah orang yang terkena COVID-19 tersebut. Ini adalah langkah yang baik. Kenapa pun ketika itu Umar bin Khattab ketika hendak menuju Syam, ya, bahkan gubernur Syam sendiri langsung menjemput Rasulullah, menyampaikan bahwasanya di negerinya sedang terjadi wabah. Ya, maka ketika itu terjadi dialog, maka Umar bin Khattab mengambil keputusan kembali lagi ke Madinah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya bisa berangkat umroh? Ya, gampang lah kalau itu mah, bisa berangkat ngedaftar. Kalau nggak daftar gimana mau berangkat? Ya, saya sudah daftar, misalkan contoh. Ya, tentunya bagaimana supaya saya berangkatnya gratis? Mungkin itulah pertanyaan yang lebih mudah, ya. Sebenarnya mudah. Saat ini banyak sekali travel yang mereka menggunakan sistem reseller. Reseller itu ketika kita mendapatkan jamaah, kita dapat komisi. Nah, bisa kan kita gratis, jangan cuma gratis saja, enggak juga kan. Mana ada minum gratis, istilahnya kan seperti itu. Ya, boleh. Kalaupun nanti bisa join dengan saya, ya, supaya bisa berangkat gratis. Ustaz doain ya kalau ke Mekah lagi semua keluarga bisa berangkat. Amin. Doa terbaik buat semuanya, ya. Siapa sih yang tidak ingin, siapa sih yang tidak mau, siapa yang tidak rindu, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita, Allah limpahkan rezeki kepada kita, sehingga Allah segarkan kita untuk ke tanah sucinya. Ustadz, bagaimana nasib tiket dan keberangkatan saya yang seharusnya saya berangkat awal Maret? Wah, kalau kebetulan waktu itu saya harusnya juga berangkat tanggal 27 Februari, tetapi pas sampai di sana harusnya berangkat pukul 21.00 pun harus kembali lagi. Padahal pada hari itu diputuskan semua maskapai tidak boleh terbang, ya. Nah, bagaimana solusinya? Reschedule, ya, dan pastikan konfirmasi kepada pihak penyelenggaranya supaya mendapatkan informasi yang jelas, mendapatkan informasi yang detail, kapan, dan tentunya ketika sudah dibuka, yang seharusnya mereka berangkat lebih awal atau bulan yang mereka memang harus berangkat di awal, mudah-mudahan bisa diberangkatkan lebih awal juga. Apalagi nih, saat saya mau umroh untuk berangkat April, apakah sudah dibuka? Tadi sudah di atas kita jelaskan, kita masih belum tahu sampai kapan akan dibukanya Saudi, ya. Kalau pahit-pahitnya, kalau misalkan kita melihat informasi yang ada, bisa jadi untuk sterilisasi, untuk keamanan kita juga semuanya yang beribadah pun kita tidak nyaman jikalau dalam beribadah kita was-was, ya. Nah, intinya
bersabar saja dan kita terus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua musibah tidak hanya kita saja Indonesia tetapi seluruh dunia hari ini segera berakhir. Ustadz, banyak video yang beredar dan ternyata hoax. Oke, ya, ada beberapa kemarin sempat viral, bahkan kalau untuk videonya sendiri itu real, ya, atau benar. Ketika ada burung yang tawaf, kemudian imamnya posisinya memang hanya itu saja yang jadi makmum, itu betul, tetapi suara imamnya, ya, mohon maaf, itu bukan suara imam Masjidil Haram, ya. Kemudian apalagi? Ustadz, kami nggak jadi berangkat di Maret, kapan ya dibuka lagi? Oh, Ustadz, kami nggak jadi berangkat di Maret, kapan ya dibuka lagi umrohnya? Oh, tadi sudah dijawab, ya. Maret semuanya sudah cancel, saya kira. Maaf, reschedule, nggak mungkin untuk berangkat. Nah, bagaimana kalau pengen refund? Nah, ini yang menjadi momok buat kita semuanya, baik itu pihak penyelenggara maupun kita yang akan berangkat. Kalau Bapak Ibu refund, yang menjadi risiko adalah tidak akan bisa kembali uang itu 100%. Kenapa? Karena uang tersebut satu sudah dibayarkan kepada pihak maskapai, kemudian juga booking untuk hotel, untuk apalagi untuk semua operasional LA yang ada di Saudi, sehingga jikalau itu harus refund pasti tidak akan kembali 100%. Ya, ada potong-potongan. Bisa jadi yang seharusnya, contoh ambil hitungan yang terkecil 20 juta, bisa jadi kembalinya hanya 16 juta atau bahkan hanya 17 juta. Itu paling besar, ya, atau bahkan bisa kecil daripada itu. Lebih baik reschedule saja. Kenapa? Kita sudah berniat, tinggal kapan Allah akan memberikan kesempatan itu, ya, waktunya kita tunggu saja. Apalagi? Ustaz, apa saja yang syarat untuk umroh? Wah, ini jawaban ini harusnya dalam pembahasan yang berbeda supaya detail, tetapi saya jawab secara singkat. Yang pertama adalah ketika syarat untuk umroh adalah satu, sudah punya paspor, karena setiap kita akan pergi ke luar negeri harus menggunakan paspor, ya. Kalau belum punya segera bikin. Kemudian yang kedua, KTP. Kenapa KTP ini perlu? Karena pemerintah sudah mengharuskan untuk semua jamaah yang akan berangkat, mereka harus terdaftar di Sisko Patuh namanya, ya, sistem untuk mendeteksi siapa saja yang mereka menuju ke Saudi Arabia. Kemudian yang berikutnya adalah KK, ya, fotokopi KK itu penting juga, karena memang ada beberapa syarat yang memang ketika di Sisko Patuh harus dimasukkan KK-nya juga, orang tuanya itu juga harus masuk di sana, ya. Apalagi fotokopi KTP tadi sudah, ya, kemudian KK sudah. Yang berikutnya adalah foto ukuran 4x6. Nah, dengan wajah tampak 80% dan backgroundnya berwarna putih. Nah, ya, itu syarat yang bisa awal kita siapkan. Tetapi sekarang semuanya sudah serba canggih, ya. Semua persyaratan tersebut bisa di WA dan kita juga bisa foto di rumah masing-masing. Ya, pastikan background di belakang kita adalah putih. Ustadz, saya sudah daftar tapi sampai sekarang nggak berangkat. Ibu berangkat tanggal bulan apa? Mudah-mudahan lagi-lagi kan kita nggak tahu, ya kan, kapan ini akan berakhir semuanya. Kalau doa saya sih mudah-mudahan, ya Allah, ya, Ramadan sudah dibuka sehingga Ramadan sudah kembali ramai, baik itu Madinah maupun Mekah. Kalaupun tidak, semuanya sekarang mumpung belum repot dan sebagainya, lebih baik reschedule di bulan September atau Oktober, ya. Untuk amannya September itu awal dibukanya umroh, atau boleh saya informasikan bahwasanya setelah haji itu langsung di open untuk umroh. Biasanya acuan dari pemerintah Saudi adalah Muharram, ya. Muharram itu sudah ada visa untuk umroh. Apalagi nih, Ustadz, banyak travel yang belum punya izin, apakah bisa berangkat? Oke, ya, banyak travel yang belum punya izin, apakah bisa berangkat? Bisa. Ya, kenapa? Karena travel tersebut mereka bekerja sama, ya, dengan travel yang sudah punya izin, ya. Jadi benderanya atau izinnya menggunakan travel yang mereka bekerja sama dengan Bapak Ibu juga tahu informasi secara detail supaya tidak terulang kejadian-kejadian yang menimpa para jamaah yang sudah memiliki niat yang baik akhirnya nggak berangkat. Kenapa? Karena beberapa oknum penyelenggara yang mereka belum punya izin, baik itu izin umrohnya ataupun izin hajinya. Apakah haji tahun ini juga nggak jadi? Wah, wallah alam bisawab, ya. Kalau dari peristiwa-peristiwa yang sudah
haji pun pernah tidak diselenggarakan, bahkan berturut-turut itu tahunnya. Ya, kenapa? Karena wabah atau bahkan ketika itu pandemi seperti halnya saat ini. Ya, akhirnya mengantisipasi itu semuanya, maka Saudi mengambil langkah awal. Sebelum itu terjadi di Saudi, maka sekarang dilakukan saat ini. Maaf, sebelum itu terjadi musim haji, maka langkah itu dilakukan saat ini. Ya, saya kira itu adalah hal yang sangat cerdas, kemudian juga luar biasa. Berharap besar juga haji tetap berjalan. Kita lagi-lagi hanya Allah yang bisa menolong kita semuanya. Tetapi kita berikhtiar setelah kita bertawakal dengan tingkat tinggi ya. Bagaimana kabar para mutawif di Mekah Ustadz selama masih di YouTube? Nah, teman-teman semuanya, kemarin saya sempat WA juga mutawif atau pendamping kita yang ketika kita berangkat di sana juga dijemput sama para asyatid yang ada di sana. Sebagian besar dari mereka pulang ya, karena waktu cukup panjang dan di sana pun semua di lockdown, tutup semuanya, pergerakan juga di sana hanya di dalam tempat saja. Kalau mereka punya keluarga biasanya memilih pulang ya. Beberapa teman saya atau pendamping mutawif yang ada di sana pada pulang. Kemarin kita sempat WA-an kepada beliau ya. Beliau ada di rumahnya masing-masing, sudah pulang. Walaupun kemarin sempat beberapa tiket pesawat harus di cancel karena untuk yang transit tidak menerima lagi, sehingga harus menggunakan yang direct Saudi Airlines ya. Ustadz, apakah biaya asuransi dari Saudi ada? Nah, ini sudah berita ini per musim 1441 kemarin sudah berfungsi ya. Jadi Saudi memberikan wajiban kepada seluruh penyelenggara haji dan umroh bahwasanya mereka melakukan atau memberikan asuransi kepada semua jemaah haji yang berangkat ya, dengan biaya yang sudah disampaikan kepada travel ibu semuanya masing-masing. Ustadz, alamat untuk suntik meningitis mana? Wah, ini banyak sekali ya. Hampir sekarang rumah sakit sudah bekerja sama dan mereka sudah mendapatkan lisensi untuk suntik meningitis. Dan ini juga merupakan syarat ya, syarat Bapak Ibu semuanya apabila sudah mendaftar, persyaratan yang tadi semuanya sudah ya, banyak tinggal searching Google, insya Allah ada. Kalau di Jabodetabek Bapak Ibu semuanya juga hampir di semua kabupaten ada yang mereka menyelenggarakan atau sudah berlisensi suntik meningitis tersebut ya. Apalagi nih, wah sudah harus banyak sebenarnya pertanyaan, tapi yang saya rangkum kurang lebih itu saja. Dan sebagai informasi buat semuanya bahwasanya umroh ini akan dibukanya kapan, tadi kita lagi-lagi belum tahu kapannya. Kemudian juga kalau seandainya nanti mau lihat pergerakan-pergerakan yang lain, kemudian juga mempelajari yang lain, boleh buka-buka channel-channel saya ya, walaupun masih berantakan. Nah, dicoba untuk susun yang rapi supaya nanti juga bisa dinikmati dan juga bisa menjadi rujukan, dan kita juga bisa lebih tahu ya bagaimana kondisi Madinah dan juga Mekah. Jangan sampai seperti saya ketika itu ya, pertama kali datang kemudian jadi pembimbing ibadah. Secara teori mungkin saya tahu, tapi secara tempat masih bingung juga ya, sehingga ketika pas selesai tawaf saya ada mutawifnya membawa jemaah yang lain ke toilet, saya tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena saya belum tahu persis bagaimana kondisi sana. Walau padahal sudah ada petunjuk arah karena malam. Nah, itu juga waktu itu sempat membuat negara, tapi alhamdulillah ada jemaah yang baik yang sehingga terselesaikan semuanya. Oke. Pastikan subscribe, like, dan komennya ya. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.